Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mengolah Tanah, tetap bareng sama gua, Mabruri. Ya, lagi dan lagi gua bakal bahas tentang tanaman hias Miana ya. Kali ini gua mau tunjukin ke kalian tentang Miana gua yang layu, teman-teman. Nah, kemarin ini ada teman gua yang tanya, kenapa sih stek Miana dia kok layu, padahal stek Miana gua nggak ada yang layu gitu. Pas gua cek, emang ada sih sebagian Miana gua yang layu. Maka gua bikin video tentang stek Miana yang layu, teman-teman. Mari kita sama-sama belajar dan kita cari tahu apa sih penyebab Miana kita bisa layu. Simak. Nah, sebelumnya ini gue tunjukin dulu ke kalian stek Miana sekitar 2 minggu. Sejak awal stek batang, Miana ini memang gue pilih batang yang muda supaya proses pengakarannya ini cepat. Nah, gue stek itu ada yang berdaun dan ada juga yang hanya batangnya aja. Karena Miana itu salah satu tumbuhan yang terbilang mudah untuk diperbanyak. Tapi gak asal tancap juga ya, media itu menurut gua yang harus diutamakan. Ini gua kasih tunjuk ke kalian stek Miana gua yang layu ya. Dari beberapa stek Miana gua dan itu jenisnya yang berbeda, ternyata Miana ini yang layu, teman-teman. Ini baru hari kedua ya, Miana ini masih saja tetap layu. Tapi untuk jenis Miana yang lain, Miananya nggak layu sama sekali. Padahal dia gua simpan di bawah pohon yang nggak terlalu kena sinar matahari langsung. Jadi gua bisa simpulkan penyebab layu itu tergantung jenis dari Miana itu sendiri. Itu yang pertama. Tapi udah ada akarnya ya, ini walaupun cuma sedikit, jadi proses pertumbuhannya berjalan. Hanya butuh waktu aja untuk bisa seger lagi ya. Sambil cek Miana, kita juga bisa langsung potong pucuk sama potong dahan ya, biar suplai nutrisi itu full ke seluruh bagian. Simpel nih, tinggal cubit gini aja. Nah, ini kan Miana belum ada akar, jadi menurut gua Miana ini masih dalam proses adaptasi ya. Apalagi kalau misalkan Miana ini beli online. Dapat dipastikan Miana layu akibat stres dalam perjalanan. Apalagi misalkan kalau beli online-nya dari luar pulau. Coba bayangkan. Dalam perjalanan itu cukup memakan waktu yang lama ya. Bisa 2 atau 3 hari sampai ke tempat tujuan ya. Bahkan ada yang lebih dari itu. Mungkin bisa seminggu ya. Setelah sampai baru kita tanam. Pasti Miana harus beradaptasi dengan media baru, bahkan iklim yang baru. Pantas aja Miana ini stres dan layu ya. Ketika Miana berpindah tempat, maka Miana kita akan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Dan di tempat gua itu dataran tinggi ya, cuaca dingin ditambahkan lagi sekarang musim penghujan, maka menjadi penyebab lain dari layunya Miana kita. Miana dari penjual dataran rendah, suhunya pasti panas ya. Pindah ke tempat yang berbeda dari tempat asalnya, ya layu ya resikonya. Tapi kalau misalkan kita tahu cara menanganinya, Miana bisa tumbuh subur sama seperti di tempat penjual. Bahkan bisa lebih bagus dan biasanya akan terjadi perubahan warna atau corak. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir. Tetap sabar dan kita tunggu, lalu kita rawat semaksimal mungkin. Pasti Miana akan tumbuh sesuai dengan harapan. Kalau yang ini gua dapat dari teman gua nih, masih sama satu wilayah, cuma jarak sekitar 8-9 kilo dari rumah gua. Pas dapat dari dia, Miananya seger loh, gak layu. Tapi pas di rumah, pas ditancap, Miananya malah layu. Sama seperti yang tadi, ini hari kedua setelah tanam, teman-teman. Masih aja layu, tapi yang ini yang bagian pucuk ini agak seger, teman-teman. Berarti Miana masih dalam proses adaptasi lingkungan dan media tanam.
Kita tunggu beberapa hari lagi dan kita amati bagaimana perkembangannya. Setelah beberapa hari, perkembangannya pun mulai terlihat. Daun dan batang sudah mulai tegak. Tunas baru pun bermunculan. Berhubung ini musim penghujan, jadi nggak perlu disiram. Tapi harus sering dicek media ya, biasanya media akan terkikis karena gempuran air hujan secara terus-menerus. Sebaliknya kalau misalkan di musim kemarau, kita harus sering menyiram. Tapi saran gua, musim kemarau pun jangan terlalu sering disiram ya. Idealnya sehari sekali atau 2 hari sekali di waktu pagi atau sore hari. Kalau misalkan kurang air juga, itu bisa menyebabkan layu karena Miana dehidrasi, teman-teman. Dehidrasi pada Miana biasanya akan mengalami layu secara tiba-tiba. Pagi seger, sore layu, bahkan bisa sebaliknya. Jadi, penyiraman yang efisien akan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya Miana kita. Penyiraman dilakukan sehari sekali atau 2 hari, gue rasa sih cukup ya. Cukup efisien karena tidak terlalu kelebihan air pada Miana kita. Nah, itu tadi beberapa penyebab kenapa Miana kita layu dan cara stek batang Miana serta penempatan Miana agar tidak layu. Gue cukupkan videonya sampai sini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya. Kalau kalian suka, silahkan kalian klik tombol like, share, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye.